Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi coy. Nah, hari ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat menarik banget dan di luar ekspektasi kita semua pastinya. Nah, jadi langsung saja kita bakal bahas. Tapi sebelum itu kalian pastinya sudah tahu ya kalau sekarang fase terakhir untuk penyelesaian puzzle solving kita itu udah bisa kalian jalankan. Nah, di sini kalian akan mendapatkan sesuatu yang bisa dibilang sih cukup menarik banget ya. Cukup menarik banget. Karena di akhir puzzle ini, kalau kalian berhasil menyelesaikannya, nanti kalian akan mendapatkan satu karakter yang kemarin sudah digaung-gaungkan, pastinya akan menjadi persona terbaru coy. Nah, jadi di sini kita itu akan mendapatkan yang namanya ini coy. Nah, jadi dia untuk karakter yang kalian dapatkan. Nah, cara untuk menyelesaikan ini pastinya dengan cara menyelesaikan puzzle solving kita yang di fase terakhir. Nah, jadi kalau kalian yang belum bisa menyelesaikannya, langsung saja kalian cek di bagian post dari channel gue ini. Tapi kalau kalian misalnya males, nah langsung aja dah gue kasih di sini ya. Nah, ini untuk puzzle-nya, kalian bisa langsung saja masukkan untuk clue-nya. Nah, jadi gue langsung aja bahas untuk karakternya. Dan di sini tadi gue udah bilang ya kalau sebenarnya ini adalah karakter atau persona yang sebenarnya digaung-gaungkan dari kemarin bakal jadi persona baru yang kita bisa mainkan. Nah, tapi dalam tanda kutip bisa dimainkannya bener ya. Cuman ini persona ternyata di luar ekspektasi kita, karena persona ini tidak jadi karakter bertipe SSR, melainkan persona bertipe SR. Jadi persona yang tidak bisa di-upgrade juga sih bisa gue bilang ya. Lebih tepatnya bisa di-upgrade, tapi yang di-upgrade-nya itu nggak bisa adalah bintangnya. Karena persona ini tidak akan kalian bisa limit break sampai bintang 6 coy. Karena pastinya ini bakal jadi karakter polosan aja gitu coy. Nah, tapi gue jujur aja sih kalau karakter ini gue nggak tahu sih apa yang dipikirkan sama developer ini sebenarnya guys. Karena mereka itu kan udah bikin banyak teaser segala macam untuk karakter ini, dan ternyata persona ini hanya menjadi karakter bertipe SR yang nggak bisa dinaikin bintangnya. Nah, jadi mungkin gue nggak tahu ya apa developer ini sebenarnya cuma kasih kita cloning karakternya aja. Nanti kalau misalnya udah masuk ke Februari, Maret baru dikeluarin karakter yang real pastinya. Karena ini nggak bisa diapa-apain guys untuk karakternya. Mau di zoom, mau kalian cek bondirnya itu pun juga nggak ada sama sekali. Nah, jadi memang bener-bener karakter yang tipenya flat banget gitu coy. Cuma dijadiin pajangan dan koleksi aja di lobby kalian itu sampai berdebu ya guys ya. Nah, tapi gue di sini bakal cek juga sih sekalian untuk skillnya, karena gue cukup tertarik ya dengan skill dari persona ini. Jadi langsung saja kita bakal lihat dulu ya untuk skillnya. Tadi gue udah liatin sebenarnya coy. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari basic attack-nya, dia bakal memberikan damage bertipe single target dengan persentase 300 plus 300% berdasarkan attack. Kemudian jika seandainya dia miliki efek tarot card ya. Nah, jadi setiap tipe card yang dia punya akan meningkatkan damage outputnya sebesar 50%. Nah, jadi ini persona permainannya, sistem gameplaynya itu adalah gacha coy. Nah, jadi
Di sini kalau kita lihat lagi untuk skill spesialnya, dia akan nge-summon satu card bertipe Sun, bertipe Moon, atau bertipe Star. Nah, jadi ini 3 card yang pastinya akan dia dapatkan ya. Dan untuk prioritasnya adalah untuk card yang memang belum punyanya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat juga dia itu punya pasif ya, dimana dia bisa ningkatin damage reduction-nya sebesar 15%, tapi untuk setiap turret yang dia punya itu akan menurunkan damage reduction-nya sebesar 10% coy. Ini unik banget sih, karena dia udah dapet damage reduction 15%, tapi untuk setiap turret yang dia punya atau card yang dia punya itu bakal menurunkan damage reduction-nya. Aduh, jadi total kita cuma dapet minus 15% ya damage reduction coy untuk skill satu ini. Nah, jadi untuk cardnya di sini tidak ada efek sama sekali ya, tapi dia itu kepakainya ada di skill ultimate-nya. Nah, ini yang paling bisa gue bilang sih jadi kayak wah, deja vu banget sih untuk skill ultimate-nya si The Fate Master ini ya, atau any versi fake ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini ultimate-nya itu bisa memberikan damage dengan persentase 800 plus 600% berdasarkan attack. Nah, ini kalau kalian tahu ya, damage-nya ini udah setara kayak persona-persona yang di zaman sekarang dengan persentase rata-rata itu di angka 800 poin. Ini udah gelo banget sih. Dan juga di sini setiap cardnya itu punya efek yang berbeda-beda, guys. Nah, untuk yang pertamanya di sini jika dia punya kartu yang gambarnya itu adalah matahari, nah di sini dia bisa memberikan efek menyerang musuh di bagian samping. Jadi ya gameplaynya itu mirip kayak si Lin Dead Blossom ya. Nah, kemudian jika seandainya dia punya kartu dengan tipe Moon atau bulan, nah di sini dia bisa ningkatin damage outputnya sebesar 100%. Berikutnya, jika seandainya dia punya card dengan tipe Star atau bintang, nanti dia bisa ngasih confuse selama 1 putaran, atau ya stun efek ya selama 1 putaran. Nah, di sini efeknya jika seandainya kalian sudah menggunakan skillnya dan efeknya udah dapet semua, nanti cardnya itu bakal hilang semua. Nah, jadi ini skill yang parah banget guys, karena untuk kemampuan ini merupakan gabungan skill dari Lin yang versi Dead Blossom atau Lin yang anniversary kemarin, plus di combo dengan gameplaynya si Alana yang versi Bir atau Ice Browed Selection coy. Nah, jadi combo gameplaynya seperti itu. Cuman dari segi mekanikalnya, nah ini persona gameplaynya mirip banget kayak Agari Goddess atau Cartilla versi New Year kalau nggak salah tuh. Jadi ya secara kemampuan memang ini karakter lumayan unik dan gameplaynya terlalu broken sih. Tapi kalau emang dia punya semua cardnya langsung itu coy. Tapi kalau cuma punya satu card, ya udah efeknya cuma satu doang coy dia dapat saat make skill ultimate-nya. Dan ini skill spesialnya itu nggak ngedamage ya, dia tuh nggak ada damage sama sekali. Jadi ya bisa gue simpulkan ini merupakan karakter yang bisa dibilang sih kayak ya kayak nge-meme aja coy. Kayak ibaratnya kita itu dikasih hal lucu-lucuan aja lah sama developer kita ya. Tapi jujur banget nih, developer ini sudah proper banget ya untuk memperkenalkan karakter ini sebenarnya. Tapi gue nggak tahu nih, apakah nanti developer akan benar-benar hanya nge-up karakter ini aja gitu coy. Jadi semua trailer yang dia kasih dari ya bulan-bulan lalu lah intinya kayak gitu coy, sampai sekarang hasilnya cuma The Beyonder ini coy. Jadi jika benar guys ya, ini adalah karakter yang dari awal mereka ingin promosikan, berarti kita ini benar-benar sangat kecewa sih. Tapi gue masih punya harapan ya, karena karakter ini hanya mirip 80% ya.
karakter ini cuma mirip 80% coy. Belum mirip secara full banget. Tapi ya udah ada kemiripan tipis-tipis sih sama si Annie ya. Tapi kalau misalnya bener ini Annie yang mereka kemarin kasih untuk ya banyak hal yang update kemarin, nah itu berarti parah banget. Tapi kalau emang next bakal ada Annie yang bener-bener Annie, berarti ya ini cuma lucu-lucuan doang guys, agar kalian itu shock atau mungkin ya dibikin ekspektasinya turun dulu nih, biar nanti kalau misalnya ada karakter barunya yang bener-bener muncul, itu hype-nya bakal langsung tinggi dan penjualannya pun bakal naik kayak gitu guys ya. Nah, itulah kemungkinan besar strategi dari developer kita. Tapi ya mungkin gua akhir aja lah untuk pembahasan kita ya, karena memang nggak ada banyak hal yang kita bisa bahas ya. Apalagi kalau gue kasih build pun kayaknya percuma coy. Ya persona yang cuma jadikan ya ibaratnya itu kayak koleksi doang gitu coy, bukan persona yang bisa kita mainkan banget lah gitu. Jadi ya mungkin gue akhiri saja untuk video kita kali ini. Jadi kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan lagi atau segala macam ya untuk game Rise of Heroes, silahkan saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Dan coba absen di bawah siapa yang kecewa coy untuk karakternya udah muncul tiba-tiba jadi persona tipe SR coy. Nah, jadi ya kita akhir saja ya untuk video kita kali ini. Jadi thank you banget. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah coy. Thank you.